Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali lagi dengan saya, Anjas Stella Mariana Sitohang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya setelah melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa bahagia karena menyadari kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Saya juga merasa percaya diri untuk mampu mengembangkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri saya. Saya juga merasa optimis, mampu melakukan perubahan di sekolah saya dan juga lingkungan saya untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa pendidikan itu adalah harus menuntun, bukan menuntut. Menuntun sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi teladan yang baik bagi mereka. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan masih berpusat pada guru, sehingga dampaknya murid saya merasa bosan dengan pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh murid kurang efektif. Seharusnya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid untuk dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga melalui program pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti melalui daring. Akhirnya saya dapat mengubah mindset saya dari menuntut menjadi menuntun dan melakukan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Ide dan gagasan pun muncul, yaitu mengubah metode pembelajaran yang dari teacher center menjadi student center. Menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan kreatif. Ide dan gagasan tersebut lalu saya praktekkan dalam aksi nyata saya. Tahap awal yang saya lakukan adalah perencanaan. Saya berdiskusi dengan teman sejawat saya untuk membahas tentang metode yang akan saya lakukan dalam pembelajaran. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk dapat mensupervisi saya dalam pembelajaran. Kemudian, saya pun menyusun perangkat ajar. Pada tahap pelaksanaan, saya memulai dengan penerapan 5S. Menyapa murid ketika memasuki kelas dan memulai pembelajaran dengan berdoa untuk menanamkan nilai-nilai religius bagi anak-anak. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam mempelajari procedural text, saya menerapkan metode project-based learning, sehingga saya membagi murid di dalam kelompok supaya mereka dapat berkolaborasi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. From group 2, and now we would like to show you how to make a paperboard. Setelah mereka berdiskusi di dalam kelompok, murid diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka di depan kelas. Lalu, saya memberikan penguatan atas materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Dan kemudian, pembelajaran ditutup dengan doa. Setelah saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Di dalam melakukan pembelajaran, saya menemukan beberapa tantangan.
Masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dan masih mengandalkan temannya, tidak berani untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Maka dengan itu, saya juga menemukan solusi atas tantangan tersebut. Yang pertama, saya melakukan pembimbingan personal di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, saya melatih keberanian anak dengan sesering mungkin meminta mereka untuk tampil di depan kelas, bahkan di luar kelas. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asrina Siburian SPD, guru matematika di SMP Budi Dharma, teman sejawat dari Ibu Ance Stella Mariana Sitohang yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan yang ke-9. Metode Project Based Learning yang diterapkan oleh Ibu Ance Stella sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, dan kreatif. Beliau juga menggunakan media pembelajaran yang mudah ditemukan di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang berpusat pada murid jelas kelihatan di dalam kelas ibu ini. Sukses selalu buat Ibu Ance Stella dan terus dapat menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ance Stella menurut saya sangat seru dan mudah dipahami. Kenapa? Karena topik yang kami bahas saat ini langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat lebih mengerti tentang topik yang diajarkan oleh Ibu Ance Stella. Selain itu, kami juga sebagai murid dilatih untuk berbicara di depan umum ketika kami mempresentasikan mengenai topik yang sedang dibahas. Pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Ance Stella ini melatih kreativitas kita, karena di dalam pembelajaran ini menggunakan metode-metode bahan dalam lingkungan sehari-hari kita, contohnya seperti kertas. Nah, kami membuat barang-barang seperti pesawat kertas, mawar, kupu-kupu, dan lain-lain. Di sini kami dapat berpikir kreatif dan kritis. Ya, apa yang dikatakan oleh kedua rekan saya tadi sangat mewakili isi pikiran saya. Menurut saya, pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ance Stella sangat interaktif dan menarik perhatian. Jadi di sini kami dapat melatih kerjasama antar kelompok dan juga dapat melatih sensorik otak untuk lebih berkembang. Dan media pembelajaran yang digunakan sangat berguna di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat, Guru Penggerak.